mata kuliah. Oke, sudah di-record ya. Saya menjawab dulu. Ini sudah hadir di sini belum ya? Oh, oke, sudah hadir Pak Syahid di sini. Ibu Vesa, apakah sudah hadir di sini? Oke, sepertinya Ibu Vesa belum. Oke, perkenalkan teman-teman, untuk Sekretaris Program Studi Informatika itu dipegang oleh Bapak Syahid Abdullah. Selamat sore Pak Syahid. Ya, halo. Ya, selamat sore Bu Puja. Oke, sore Pak Syahid. Jadi teman-teman semuanya, di sini jika ada permasalahan terkait kemahasiswaan, itu langsung bisa ditangani oleh Pak Syahid untuk informatika dan Ibu Vesa Asisifa untuk sistem informasi. Gitu. Jadi kemahasiswaan dipegang langsung oleh Sekretaris Program Studi. Sedangkan memang untuk mahasiswa konversi, sejauh ini akan dibawahi langsung atau akan dibina langsung oleh Kaprodi dan juga Sekprodi. Ya. Dan juga untuk list mata kuliah baik di informatika dan sistem informasi nanti akan akan kita publish. Saya mau tanya dulu nih, untuk grupnya apakah sudah ada? Belum. Belum ada ya? Belum, Bu. Oke. Saya belum ada juga, Bu. Belum ya? Ya sudah, nanti untuk di sistem informasi kami ada grupnya khusus mahasiswa SI. Nanti mungkin teman-teman bisa diundang. Ini akan dipegang langsung oleh Ibu Vesa. Mungkin nanti akan saya kirim link untuk Telegramnya, link grup Telegram. Untuk informatika bagaimana Pak Syahid? Untuk informatika? Ya. Ya, baik, mungkin nanti kita bikin juga ya Bu, grupnya. Karena sejauh ini belum ada grupnya begitu. Oke, siap Pak Syahid. Nanti akan di-share ya teman-temannya. Ya, nanti di grup itu akan kita share untuk mata kuliahnya. Oke, ada yang meminta untuk grup WA. Jika untuk grup kita tidak ada grup WA, dikarenakan kalau grup WA kan ada maksimum anggotanya ya, sedangkan untuk kita sudah 6 angkatan. Jadi kita memilih untuk Telegram supaya lebih banyak memuat dan juga tidak berat untuk teman-teman semuanya. Gitu. Tapi nanti untuk konversi, mahasiswa konversi, mungkin kita coba bicarakan kembali ya. Gitu, khusus nanti prodi SI. Untuk prodi informatika sendiri, mungkin ada kebijakannya sendiri, saya juga belum bicarakan ke Pak Syahid, tapi nanti insya Allah akan dibuat ya Pak Syahid ya, grupnya akan di-share ya. Iya, betul Bu. Ya, oke. Oke, kita usahakan ya Mas Alwi untuk grup di WA. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Selamat sore Ibu. Sore, ya Mas. Ya, silakan Mas Yoga. Untuk mahasiswa konversi, pemilihan SKS di semester awal-awal ini sudah bisa kita tentukan sendiri atau masih paket atau bagaimana Ibu? Oh iya, oke. Izin jawab ya Mas Yoga. Jadi mungkin info juga untuk teman-teman semuanya, untuk semester 1 ini kita masih sistem paket. Jadi 18 sampai 19 SKS yang bisa teman-teman ambil, maksimal 19 SKS. Dan juga untuk mata kuliahnya mungkin ada beberapa kan yang sudah dikonversi ya nilainya. Jadi teman-teman nanti memilih mata kuliah yang belum dikonversi. Itu nanti akan langsung dibina oleh Kaprodi dan juga untuk informatika dosen PA. Jadi teman-teman untuk pengisian KRS saya harap untuk mahasiswa konversi aktif untuk bertanya ke dosen PA dan juga Kaprodi dan juga Sekprodi. Ya, gitu. Jadi kita bisa berkomunikasi langsung mata kuliah mana yang akan teman-teman ambil. Seperti itu.
Ya, Bu, berarti nanti pengambilan paket KRS itu kita sudah sebelumnya sudah dapat list mata kuliah dan list mata kuliah yang sudah terkonversi kita sudah dapat dulu sebelumnya ya, sebelum kita ngisi KRS ya. Iya, iya benar Mas Yoga. Nanti akan ada kalau untuk semester lalu kami kalau di Prodi SI ya, kalau di Prodi SI saya sudah ada mahasiswa konversi itu saya menginputkan untuk nilai yang sudah dikonversi dan juga saat itu saya mengisikan KRS-nya saat itu. Tapi mungkin waktu itu baru 2-3 mahasiswa konversi. Saat ini nanti kita diskusikan kembali, mungkin saya nggak SI kemungkinan ada 20-30. Jadi kemungkinan nanti kita akan berkumpul lagi untuk informatika juga seperti itu ya. Khusus konversi kita bikin diskusi lagi bagaimana teman-teman untuk mengambil mata kuliahnya. Gitu ya. Gitu. Dan juga untuk pengambilan konversi sendiri memang kita akan lebih banyak individu daripada kita melakukan diskusi seperti ini karena balik lagi teman-teman kan berbeda-beda. Ada yang sudah dikonversi nilainya, ada yang belum gitu. Jadi individual. Ya, jadi teman-teman harus lebih aktif untuk bertanya ke dosen PA ya. Seperti itu. Oke, Mohon Mas maaf Ibu, Yoga. kalau dosen PA-nya informatika tadi siapa Ibu? Saya nggak lupa, maaf. Oh Dosen PA iya. itu sama dengan Kaprodi atau beda? Oh iya, untuk dosen PA itu beda dengan Kaprodi. Jadi teman-teman nanti dosen PA itu adalah dosen pembimbing teman-teman selama melakukan proses perkuliahan atau akademik. Jadi kalau misalnya ada permasalahan, itu bisa langsung tanyakan ke dosen PA. Ada yang dosen PA-nya juga Kaprodi, ada, gitu. Jadi tergantung, gitu ya. Kalau misalnya contoh informatika, mungkin Mas Yoga dosen PA-nya adalah Pak Iwani, gitu. Atau mungkin Pak Syahid, bisa saja gitu. Jadi nanti balik lagi teman-teman bisa membuka sistem informasi akademik di atasnya itu atau di keterangannya itu ada dosen pembimbing akademik gitu. Pembimbing akademik teman-teman bisa catat namanya dan juga nanti jika ada grup teman-teman bisa minta untuk nomor teleponnya atau nomor WA-nya. Jadi teman-teman bisa langsung menghubungi personal untuk dosen PK-nya. Seperti itu. Oh, jadi ditentukan dari Unsia ya Bu? Iya benar. Iya benar. Satu lagi Bu. Iya silakan. Untuk apa semester pendek apa namanya? Semester antara. Ya semester antara itu untuk mahasiswa konversi juga sudah bisa dilakukan untuk di antara semester depan. Ya, Mas Yoga, untuk semester antara sudah bisa. Untuk mahasiswa konversi dan mungkin juga untuk aturan semester antara nanti bagaimana. Untuk mahasiswa konversi itu bisa langsung tanyakan ke Pak Ihwani selaku Kepala Biro Akademik. Selamat sore Pak Iwan. Apakah Pak Iwan ada di sini? Selamat sore Bu Vika. Ya, Pak Iwan izin ini ada yang bertanya terkait semester antara Pak Iwan. Bagaimana Bu Vika? Jadi apakah mahasiswa untuk konversi di semester 1 bisa langsung ikut semester antara nanti atau bagaimana Pak Iwan? Oke, yang masuk kenapa ini ya? Oke, punten teman-teman, untuk semester antara itu kan satu kesatuan ya dengan semester sebelumnya, baik itu ganjil ataupun genap. Karena kalau kita balik ke pelaporan itu semester antara itu jadi satu kesatuan di semester tahun semesternya. Jadi untuk teman-teman yang baru masuk di genap ini, mohon maaf sebelumnya belum bisa untuk mengikuti semester antara. Mungkin nanti ya di tahun depan berarti. Jika teman-teman ternyata konversinya itu tidak sesuai bidang ilmu ya. Tapi kalau sesuai dengan bidang ilmu nanti coba ditanyakan lagi aja ke Bu Vika atau nanti ke Prodi Informatika itu kira-kira bisa nggak perkuliahannya itu diambil lebih banyak kayak SKS atau apa. Jadi bisa dilihat terlebih dahulu. Yang pasti untuk semester 1 dan 2 nanti itu sistemnya paket teman-teman. Jadi 19 SKS itu teman-teman bisa manfaatin di semester selanjutnya, yaitu semester 3 ya, jika memang masih ada SKS yang belum terselesaikan atau masih ada beban-beban mata kuliah yang belum bisa diambil di semester 1 dan 2, seperti itu.
Untuk perbaikan juga nggak bisa Pak di semester 1 dan 2, bukan mengambil mata kuliah yang baru di semester antara, tapi untuk perbaikan di semester tersebut juga tidak ada ya. Oke, Mas Alwi, ini kan posisinya konversi ya, Mas. Jadi belum ada yang perlu diperbaiki, Mas Alwi. Kan baru akan menjalani perkuliahan di genap. Nah, seperti itu. Jadi harusnya sih, jadi jangan berpikir genap nanti ada mata kuliah yang kurang, Mas Alwi. Jadi sebisa mungkin mata kuliahnya itu dijalani dengan serius dan sungguh-sungguh. Jadi tidak perlu melakukan perbaikan di semester antara. Seperti itu, Mas Alwi, dan mungkin Mas Yoga, punten, dan teman-teman lain. Baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan selanjutnya, kita balik ke Bu Vika kali ya, Ibu Vika. Terima kasih Mas Ikhwani. Sama-sama, Mas Yoga. Izin bertanya, Ibu. Iya, silakan Mas Febri. Ya, menyambung tadi yang pertanyaannya Mas Yoga terkait sebelum kita jauh untuk mengisi KRS mungkin ya, untuk nilai konversi sendiri sama mata kuliah yang sudah diakui itu ada estimasi kapan Ibu ya bisa diberikan ke kami gitu. Oke. Untuk mata kuliah yang diakui, yang sudah dikonversi, dan juga mata kuliah yang akan kita ambil. Seperti itu ya, Mas Febri ya? Iya, tadi kan maksud saya sebelum kita jauh mengisi ke KRS, kita kan harus udah tahu dulu nih apa konversi nilai kita yang udah diakui gitu. Nah itu sendiri pun belum diberikan gitu loh Bu. Maksudnya ada estimasi nggak kapan dari Unsia bisa memberikan nilai konversi tersebut? Oh, Oke. Mas Febri, sebelumnya mohon maaf saya mau bertanya dulu. Ketika sebelum pembayaran itu belum ada dilihatkan untuk hasilnya ya? Belum, saya belum. Oh gitu. Oke. Kalau info dari saya, memang pihak PMB menyatakan bahwa sudah diberikan, tapi mungkin ada yang belum ya. Nanti bisa langsung personal ya. Mas Febri, prodi apa Mas Febri? Saya sistem informasi, Bu. Sempat WA ke Ibu juga kok sebelumnya. Bisa langsung chat ke WA saya ya, Mas Febri siap. ya. Oke, nanti akan saya cek untuk hasil konversi Mas Febri. Oke, ada lagi? Saya kirim di chat ya WA-nya, nomor WA saya. Sama ini sih Bu, mungkin untuk akses siakatnya mungkin ya, atau akses LMS. Untuk kami ada informasi nggak kira-kira kapan juga bisa diberikan Ibu? Ya, oke. Izin menjawab Pak Ihwani. Jadi untuk mengenerate NIM mahasiswa itu besok akan kita generate ya Pak Ihwani ya. Cek bagaimana Bu Vika? Ya, untuk mengenerate NIM mahasiswa Pak Ihwani. Oke, siap. Mungkin teman-teman hampir seluruhnya yang sudah melakukan daftar ulang sudah mendapatkan NIM ya. Tapi kok belum bisa masuk ke sistem, baik itu LMS ataupun Syakat. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir, sebenarnya itu memang kita belum setting teman-teman untuk bisa masuk ke sistem. Yang sebenarnya akan kita lakukan itu di esok hari, teman-teman. Jadi besok sore itu dari akun-akun yang sudah di email ke email personal teman-teman itu sudah bisa mengakses sistem kita, yang nantinya akan digunakan sebagai pelatihan LMS dan Syakat ya, yang rencananya akan dilakukan di hari Rabu. Jadi persiapan nih, jadi teman-teman udah bisa melihat terlebih dahulu bagaimana sih tampilan Syakat kita, bagaimana tampilan LMS kita. Ada yang ngulik-ngulik terlebih dahulu sebelum lusa atau di esok harinya teman-teman mendapatkan pelatihan dari BPTI. Seperti itu Bu Vika dan Mas Febri ya tadi ya. Terima kasih. Iya. Bapak mohon maaf mau konfirm, berarti baru besok ya
di tanggal 28 hari Selasa besok akan dikirim email ke kami. Betul, betul Mas Febri. Untuk akunnya akan di email itu besok. Mungkin di atas jam 3 ya. Jadi teman-teman bisa standby saja. Jika sampai maghrib misalnya atau jam 6 belum ada, nanti bisa kontak ke saya atau ke email juga ya. Bisa ditanyakan seperti itu. Oke, siap. Atau Termasuk mungkin Rabu pagi ya, jika teman-teman belum bisa membuka. Jadi jangan khawatir, kemungkinan paling lambat besok sore sudah bisa diakses semua. iya, siap. Berarti ke email yang sesuai kami yang sesuai dengan sebelumnya Pendaftaran. kami daftar. Ya, Betul, betul. Yang selama ini teman-teman mendapatkan info terkait dengan Unsia, seperti itu. oke. Berarti akan diinformasikan termasuk username dan passwordnya di situ ya. Betul, betul. Ya. Seharusnya username dan password sebenarnya udah ada ya, tapi belum bisa mengakses masuk ke dalam sistem ya. Oh iya, kemarin Betul, betul. kemarin saya coba login pakai biasanya username pakai NIM. Nah, betul. Passwordnya kan kalau default tahun, bulan, tanggal ya. Nah, tapi belum bisa ya. Cuman belum Karena bisa emang masuk belum ya, benar. diintegrasikan ke dalam sistem akademik. Nah, mungkin besok teman-teman Iya. sudah bisa coba lagi besok sore dan harusnya sudah bisa berjalan dengan normal. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Pak Iwani. Terima kasih Bu Sama-sama, Vika. Mas Febri. Yep. Oke, sama-sama. Ada lagi, teman-teman? Selamat sore Bu Vika. Sore, Mas Riodi. Ya Bu, maaf Bu, saya lagi di jalan jadi nggak bisa munculin muka. Jadi gini Bu, untuk yang pembicaraan sebelumnya, kalau misalnya nilai konversi kan nanti kan Mas dibagikannya nanti ya Bu ya, via private karena belum dapet. Nah kalau misalnya saya mau merubah menjadi TI Bu, kan dari SI, kan harusnya kan semesternya kan 2 semester kalau berdasarkan tadi ya. Kalau TI berarti kan saya 2 semester ya Bu. Itu gimana ya Bu prosesnya Bu? Dan itu memungkinkan nggak Bu? Makasih Bu. Untuk ya sama-sama Mas Riodi. Oh, untuk perubahan ini ya, Riodi ya, Mas Riodi ya. Cek. Punten Bu Vika, mungkin saya bantu Ya, juga. silakan. Tadi Mas Riodi itu daftarnya di SI dan ingin pindah ke informatika. Nah, simpelnya gini Mas Riodi bisa menghubungi tim PMB kita untuk melakukan perubahan tadi. Jadi nanti semua siklus itu akan dibantu oleh tim PMB kita. Seperti itu Mas Riodi. Itu kira-kira nanti ada biaya lagi nggak yang keluar atau dan batas kapan ya untuk bisa? Karena kan kuliah ya. Baik untuk biaya dan lain sebagainya tidak ada Mas Reudi, karena kan ini Mas Reudi kan sudah mendaftar ya, jadi tetap untuk administrasinya hanya perlu ini saja, kita melihat lagi dari sisi prodinya, dari sisi bidang ilmunya seperti itu. Jadi tidak perlu melakukan pembayaran ulang. Baik, kalau untuk nilai konversinya nanti akan ada pengkonversian ulang lagi nggak? Maksudnya untuk pengecekan dari D3 pasti itu yang maksud saya akan kita konfirmasikan. Jadi PMB akan menghubungi tim dari Prodi Informatika untuk dilakukan konversi terhadap nilainya Mas Reudi. Karena kan yang dilakukan sebelumnya itu di Prodi Sistem Informasi ya Mas? Iya, baik. Kalau begitu misalnya Pak, saya mau tahu nih nanti tanya dulu konversinya berapa, kira-kira masuk ke semester. Kalau misalnya saya baru bisa memutuskan apakah saya mau tetap di SI atau di TI, atau pindah ke TI itu nggak ada masalah ya? Atau kurang langsung lebih silakan menghubungi PMB sih Mas, karena untuk hal itu semuanya dipegang oleh PMB kita. Oke, baik. Thank you. Ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, saya lihat chat sepertinya kebanyakan belum dapat ya untuk hasil konversi ya. Belum ada yang dapat. Kayaknya Ya. semuanya belum dapat. Iya Bu. Iya, rata-rata belum dapat. Kemarin sempat saya konfirmasi bolak-balik juga Bu ke PMB, cuman dari PMB dilempar lagi, suruh minta ke diminta Prodi ya? Iya, diminta ke Kaprodi. Oh gitu.
Tuh, oke, ya sudah. Nanti chat aja saya ya, kalau gitu ya. Ya, saya sudah chat, Bu. Oke, sip. Ada lagi teman-teman semuanya? Selamat sore, Bu. Ya, silakan. Dengan Eri, maaf nggak bisa buka dulu, baru pulang kantor, lagi di jalan. Saya hanya mau bertanya, Bu, mau memastikan kembali aja. Tadi bilang Pak Iwan ya, kalau semester 1 dan semester 2 itu paket. Berarti artinya itu sudah ditentukan Unsia sendiri ya, Bu, ya, KRS-nya yang akan kita ambil gitu, atau bagaimana ya, Bu, ya, Mas? Ya, mungkin langsung bisa dijawab nih sama Pak Iwani nih. Oke, Silakan Pak terima Iwan. kasih Bu Vika. Tadi Mas siapa yang nanya ya? Dengan Eri, Pak. Oh, Mas Eri ya. Jadi paket itu sebenarnya bukan paket dalam artian kayak anak mahasiswa reguler, Mas Eri. Jadi lebih tepatnya cuma pembobotan SKS-nya saja. Nah, untuk mata kuliahnya nanti tetap dikomunikasikan dari prodi dan teman-teman mahasiswa ya. Gitu. Oke, Pak, cukup paham. Oke. Makasih, Pak, ya. Saya rasa teman-teman sudah mengerti ya terkait dengan perkuliahan bagaimana, karena tidak seperti teman-teman yang reguler kemarin itu yang kita lakukan di hari Sabtu. Teman-teman ini kan saya rasa sudah pernah mengenyam pendidikan tinggi, jadi lebih simpel menurut saya untuk menjelaskannya. Terima kasih. Terus tadi kata sebelum masuk ke room ini, Pak, ya, tadi katanya kan bisa diselesaikan dalam 2 semester yang konversi ini, Pak, ya. Dan kemungkinan di 2024 wisuda gitu, Pak, ya. Itu memang 2 semester apa seperti apa, Pak, nanti? Kan karena ini kan jalur konversi ini kan sebenarnya berbeda-beda kita, Pak, ya. Betul. KRS-nya ada lebih banyak gitu kan. Mas Eri, saya menangkap apa yang Mas Eri maksud. Nah, Ya, itu Pak. tadi itu secara general sih, Mas. Jadi perlu dilihat lagi terkait dengan mata kuliah yang dilakukan konversi. Jadi semakin dekat mata kuliahnya, maka bisa minimal tadi 2 semester. Tapi jika tidak sesuai ataupun jauh dari CPL kita di Unsia, maka tidak bisa 2 semester, Mas Eri. Jadi mungkin lebih. Nanti coba dilihat saja dari hasil yang sudah dikonversi, berapa SKS yang kurang, dan nanti bisa dilakukan perhitungan kira-kira berapa lama sih teman-teman ini akan menempuh perkuliahan. Saya rasa selama bidang ilmunya sama, tidak lebih dari 3 semester, tapi perlu dilihat kembali sih. Jadi nanti bisa ditanyakan ke Bu Vika ataupun dari informatika, nanti kita lihat kaprodi barunya ya. Jadi kira-kira berapa lama masa studi teman-teman. Seperti itu, Mas Eri. Oke, Pak Iwan, terima kasih informasinya. Sama-sama, Mas Eri. Oke, next ya. Untuk yang di chat, izin bertanya, Pak. Nah, untuk jadwal mata kuliah, apakah bisa dirundingkan agar bisa fleksibel, Pak, dengan jam kerja, apa kita mengikuti jadwal yang sudah? Oke, izin menjawab ya, untuk jadwal mata kuliah sendiri, untuk proses pembelajaran mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, ada yang juga masih belum tahu ya, karena kita full online learning. Jadi kita ada 2 cara pembelajaran, ada asinkronus dan juga sinkronus. Untuk asinkronus nanti teman-teman bisa melakukan komunikasi dengan dosennya itu melalui LMS. Jadi semua proses pembelajaran kita melalui LMS. Tapi untuk sinkronus teman-teman nanti buka di LMS, nanti akan ada yang namanya video conference dan sudah ada jadwalnya. Video conference sendiri atau VCon itu memang tidak diwajibkan untuk teman-teman semuanya, jadi tidak wajib untuk hadir. Tetapi nanti dari kami pihak dosen akan melakukan recording dan recordnya akan kami kirim ke LMS tersebut.
Untuk asinkronus, teman-teman wajib melakukan pembelajaran itu dari hari Rabu hingga hari Minggu. Jadi wajib untuk mengakses LMS karena proses absensi sendiri yang kami akui adalah untuk nilai itu adalah 30%. Jadi lumayan tinggi ya teman-teman gitu. Jadi silakan diikuti untuk proses sinkronus dan asinkronusnya. Jika memang sinkronus bentrok tidak masalah, nanti bisa dilihat di recording untuk Vkonnya. Seperti itu. Sudah paham ya untuk proses pembelajaran kita? Sudah Bu, namun boleh izin bertanya Bu, Ya. mohon maaf Bu. Terkait yang asinkronus tadi, kan diwajibkan untuk hadir dari Rabu sampai Minggu ya Bu ya. Namun ternyata misalkan kita tidak bisa nih untuk di weekdays, namun hanya bisa di Sabtu Minggu saja misalnya, itu apakah tetap dihitung absen yang di Rabu, Kamis dan Jumatnya itu Bu? Misalnya kita jadi mulai mengerjakan semua tuh di Sabtu dan Minggu aja itu Ibu. Seperti itu. Oke, Mas Ginanjar. Masih tetap ter-record oleh sistem. Jadi walaupun memang ternyata Mas Ginanjar dari Senin sampai Jumat tidak bisa open, atau dari Rabu sampai Jumat itu tidak bisa open LMS, tetapi bisa opennya di Sabtu dan Minggu, itu masih ter-record oleh kita. Selagi dosen memang belum menutup sesi. Itu masih ter-record gitu. Jadi untuk teman-teman saya harapkan untuk asinkronus itu dimaksimalkan. Untuk asinkronus nanti dosen akan memberikan materi berupa PowerPoint, video pembelajaran, dan juga modul gitu, dan juga RPS ya pastinya untuk mata kuliah. Jadi diharapkan untuk teman-teman semuanya mengakses untuk materinya, dan juga untuk video pembelajaran sendiri teman-teman di dalam sistem kami untuk dosen itu akan melihat berapa persen teman-teman mengakses video. Misalnya ternyata teman-teman hanya mengaksesnya cuma 5 menit atau hanya 1 menit, 2 menit sekali lintas, kami bisa melihat. Karena ada persentase berapa persen teman-teman melihat untuk video pembelajarannya. Jadi saya harapkan teman-teman benar-benar mempelajari untuk asinkronus gitu. Untuk proses penilaiannya sendiri, untuk absensi termasuk tinggi, 30% untuk absensi, untuk UAS 30%, dan untuk tugas 15 ya. Saya agak lupa untuk persentasenya, tapi yang pasti untuk kehadiran itu termasuk tinggi, 30%. Ini ada Pak Iwan ini untuk kemarin juga kayaknya teman-teman sudah melihat ya ketika di hari Sabtu untuk persentasenya itu benar kata Bu Vika tadi, presensi ataupun kehadiran teman-teman itu nilainya 30%. Jadi lumayan tinggi. Kenapa tinggi? Karena kita fleksibel dalam pembelajaran, jadi teman-teman diharap bisa lebih aktif lagi. Seperti itu. Aduh, diluduk ya di sini ya. Jadi benar semuanya. Jadi kalau untuk karena kita online, jadi saya harap teman-teman mempelajari semuanya, baik itu asinkronus maupun sinkronus lebih baik lagi, karena teman-teman akan mendapat kesempatan untuk nge-zoom bareng dosen dan bertanya langsung terkait pembelajaran di minggu tersebut. Gitu. Ya. Oke. Next. Oke. Mohon bertanya, ya, maaf Bu, izin bertanya silakan. kembali. Itu kan tadi absensi Bu ya, ada penilaiannya ya, dibilang Pak Iwan juga ada penilaian. Itu maksudnya itu apa namanya, penilaian yang seperti apa ya? Apakah ketika login sampai menyelesaikan masalah perkuliahan itu penilaiannya atau bagaimana ya? Itu ya. Pada saat login itu dinilai kita absensinya itu seperti apa absensinya, metodenya. Dan pertanyaan yang kedua itu kalau kan mulai perkuliahan kan itu misalkan hari Kamis ngambil mata kuliah itu ada masa time-nya nggak Bu ya? Misalkan satu mata kuliah berapa jam gitu, gimana? Itu aja sih Bu. Oke.
Mas Eri. Yang pertama itu untuk poin persentase ya, Mas Eri. Bagaimana cara kami menilai untuk presensi? Gitu. Biasanya kalau di sistem kami itu teman-teman ketika melihat, mendownload itu masuk dalam catatan kami kalau di LMS. Jadi diharapkan teman-teman membuka LMS. Jadi ketika teman-teman melihat nih untuk mata kuliahnya halaman pertemuan 1, materinya apa saja, itu sebenarnya masuk ke presensi. Tapi kami tahu bahwa teman-teman hanya melihat tanpa mendownload. Kalau teman-teman mendownload itu juga akan masuk di sistem kami. Gitu. Jadi kami tahu mana yang mendownload, mana yang hanya melihat, dan mana yang menonton video. Gitu. Jadi untuk penilaiannya sendiri setiap minggu kami melakukan absensi. Gitu. Jadi kami menutup proses pembelajaran itu di hari Senin. Ya, proses pembelajaran kita tutup di hari Senin. Jadi jika ada mahasiswa yang merasa, Bu, 2 minggu kemarin saya ngakses, tapi kok minggu pertama saya nggak masuk nilainya, nggak ada absensi. Jadi teman-teman bisa cek nanti ya, waktu di akhir perkuliahan itu absensi, disiakat. Itu bisa teman-teman tanyakan ke dosen. Biasanya ada yang telat akses. Gitu. Kalau teman-teman telat akses, otomatis untuk absensi tidak bisa kita absen. Walaupun 5 kali teman-teman upload, teman-teman ngeliat nih materinya untuk pertemuan pertama. Mau 5 kali, mau 10 kali, 15 kali, 20 gitu kan. Hanya saja sesinya ternyata sudah ditutup. Itu tidak akan masuk ke kami. Jadi teman-teman tetap terhitung alfa. Ya, paham ya? Jadi harus diakses pada minggu tersebut. Itu untuk proses absensinya sendiri. Gitu. Kemudian apa tadi yang kedua ya, Mas Eri ya? Untuk durasi mata kuliahnya, Bu, 1 hari itu ada berapa jam kira-kira yang apa ditentukan atau tidak ditentukan? Saya suka kita gitu. Gitu aja. Oke. Untuk kapan saja mengaksesnya, dari jam berapa sampai jam berapa memang kita tidak ada penentuan. Karena balik lagi, kita banyak mahasiswa pekerja. Jadi otomatis kita tidak pernah tahu kapan mahasiswa bisa mengakses. Jadi tidak masalah teman-teman mungkin sebelum tidur mengakses. Boleh, silakan. Itu masih tetap masuk di dalam sistem kami. Ya, asalkan balik lagi, minggunya masih tetap minggu yang sama. Minggu pertama berarti Rabu sampai Jumat. Itu mau tengah malam, mau subuh, mau lagi sahur, teman-teman mengakses boleh, silakan. Gitu. Kemudian untuk Vkonnya sendiri, memang biasanya kalau dulu itu tergantung pada dosennya, tapi idealnya memang tidak lebih dari 2 jam. Gitu, idealnya. Itu tidak akan lama untuk beberapa dosen. Seperti itu ya, tidak akan lama untuk beberapa dosen, tergantung lagi untuk dosennya. Begitu. Gitu ya, Mas Eri ya. Oke, Bu, makasih informasinya. Oke, sama-sama. Oke, ada pertanyaan nih dari Mas Supriyanto. Apakah bisa diusahakan yang konversi tidak jauh sejalur dengan prodi, masa kuliahnya selesai menjadi 2 semester, jadi tidak perlu untuk prodi? Oke, Mas Supriyanto. Itu nanti kami cek kembali ya, Mas Supriyanto ya. Itu mungkin ada pengecekan kembali sebelum kami melaporkan mahasiswa konversi, karena balik lagi, ini merupakan tingkat kedua ya Pak Iwani ya untuk konversi ya setelah semester lalu. Betul, sudah ada 2 angkatan ya untuk konversi. Benar. Jadi ada 2 angkatan untuk konversi. Jadi mungkin nanti kita cek kembali sebelum pelaporan. Jadi teman-teman diusahakan ya. Kami membantu semaksimal mungkin untuk teman-teman bagaimana caranya agar teman-teman bisa memaksimalkan kuliahnya dan cepat lulus. Itu yang bisa kami bantu ya, Mas Supriyanto dan teman-teman konversi lainnya. Nanti akan saya cek kembali untuk hasil konversi. Kemudian izin bertanya untuk jadwal mata kuliah, apakah oke, ini sudah. Oke, ada lagi. Oh ya, ini untuk program magang. Jadi untuk mahasiswa konversi, sebenarnya untuk reguler kami ada yang namanya kerja praktek. Tapi untuk mahasiswa konversi itu kerja prakteknya udah ya di D3 ya. Jadi biasanya saya sudah konversi untuk
kerja praktek. Jadi teman-teman semuanya tidak perlu melakukan kerja praktek lagi. Teman-teman hanya fokus untuk mata kuliah dan juga untuk tugas akhir. Begitu. Jadi tidak ada kerja praktek atau magang lagi untuk mahasiswa konversi. Ya. Oke, ada lagi? Halo, Assalamualaikum Ibu. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ya, saya Firmansyah dari Informatika. Ini saya sebelumnya sudah di WhatsApp mengenai hasil konversi saya itu diterima 85 SKS dan tersisa 59 SKS, Bu. Dan dikasih tahu akan menempuh perkuliahan selama 3 semester lagi. Nah, saya pertanyakan, ini kan kita dari semua itu kan bermacam-macam ya, ada yang mungkin bisa lebih banyak yang dikonversi atau lebih sedikit. Maksudnya nanti ketika kita akan mau wisuda itu apakah berbarengan, itu gimana ya nanti Ibu ya? Ya, terima kasih itu aja. Oke, terima kasih Mas Firmansyah. Balik lagi Mas Firmansyah, jika mata kuliah seperti yang dijelaskan sama Pak Iwani ya, jika D3 kemarin Mas semuanya, teman-teman di sini semuanya ternyata satu jalur atau satu CPL dengan prodi kita, maka teman-teman bisa lulus bersama-sama dan masuk dalam wisuda angkatan pertama seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor bagian akademik kita tadi ya. Tapi balik lagi teman-teman, mungkin yang berbeda jalur mungkin nanti bisa kita sesuaikan, karena memang untuk terakhir kali saya konversi ada beberapa yang memang sulit untuk saya konversi untuk di prodi sistem informasi. Contohnya mungkin kemarin ada yang di bagian pendidikan, mungkin tidak bisa semuanya saya konversi karena banyak yang tidak bisa saya masukkan gitu. Tapi nanti balik lagi kita sesuaikan lagi teman-teman di sini. Saya hanya bisa sampaikan bahwa kami akan membantu teman-teman bagaimana caranya agar teman-teman dapat lulus dengan cepat gitu ya, karena teman-teman juga sudah kuliah ya selama 3 tahun D3. Di sini kami membantu teman-teman agar segera mendapat ijazah atau sarjana di S1. Seperti itu. Ya, nanti kita diskusikan ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang merasa, Bu, ini bagaimana sih prosesnya, atau ketakutan teman-teman, saya bisa nggak sih lulus 2 semester atau 3 semester gitu. Hal yang seperti itu teman-teman bisa nanti sampaikan ke dosen PA teman-teman semuanya. Setelah di-generate nanti bisa lihat dosen PA-nya, siapa dosen PA teman-teman, jadi teman-teman bisa konsultasi selanjutnya, proses pembelajarannya bagaimana, mata kuliahnya apa yang baiknya teman-teman pilih di KRS. Seperti itu. Ya. Oke. Ya. Ada lagi? Ya, izin menambahkan Ibu, tadi mungkin dari sama Mas Firmansyah juga, selain dari hasil konversi kita gitu kan, mungkin dari pihak kampus juga bisa membantu kami nih memaksimalkan untuk jumlah SKS yang bisa kita ambil gitu. Karena kan sesuai dengan informasi kan minimal 18 maksimal 24 SKS gitu. Mungkin untuk penerapan maksimal SKS ini yang bisa kita gunakan gitu Ibu. Karena kan kita juga maksudnya sebelumnya kita udah punya background, udah pernah kuliah nih gitu. Nggak dari awal lagi yang harus ngikutin paket 18 atau 19 SKS gitu. Itu sih Bu, mungkin bisa jadi pertimbangan lagi biar kita juga bisa ngejar target nih sesuai dengan yang di info Pak Ucu ya. Kita kalau bisa 2 SKS 2 semester lulus angkatan pertama gitu. Itu sih Bu. Oke, Mas Febri. Mungkin Iya. teman-teman di sini juga seperti itu ya. Ya, semangat Bu, optimis dulu sih Bu. Iya benar. Iya, karena memang saya akuin untuk teman-teman semuanya karena sudah pernah kuliah, jadi akan kami tidak terlalu perlu menjelaskan ini itu lagi, karena teman-teman sudah tahu perkuliahan bagaimana. Yeah. Itu sebenarnya untuk mahasiswa konversi. Tapi balik lagi teman-teman semuanya, kalau untuk apakah bisa kita tidak sistem paket 18 atau 19, mungkin nanti langsung oleh Pak Iwani yang akan menjelaskan, karena balik lagi saya untuk aturan, entah itu ada aturan dari Dikti, kita harus tetap mengikuti
untuk aturan dikti, tapi dari prodi atau dari kampus jadinya hanya bisa membantu teman-teman memaksimalkan nilai yang bisa kami konversi. Itu yang bisa kami bantu gitu. Tapi untuk paketnya sendiri memang saya belum tahu bagaimana, mungkin Pak Ihwani yang tahu ya, Mas Febri dan teman-teman semuanya. Jadi nanti bisa langsung ditanyakan oleh ke bagian akademik apakah untuk aturannya seperti apa di dikti. Seperti itu. Ya, sepertinya Pak Ihwani sedang tidak ada ya Pak Ihwani, keluar ya. Oke. Mungkin seperti itu ya Mas Febri dan teman-teman semuanya, tapi tidak perlu khawatir, di sini Prodi akan membantu teman-teman semuanya. Ya. Siap. Oke, ada lagi? Sudah cukup jelas? Oke, mantap. Ini ada. Oke, izin Bu, apakah hasil konversi nantinya bisa berubah atau bisa konsul mengenai SKS? Ya, teman-teman semuanya, memang untuk hasil konversi sendiri, memang saya tadi juga bertanya ke bagian pihak akademik, apakah masih bisa kita coba lagi gitu ya untuk hasil konversi. Ternyata nanti masih bisa saya review kembali untuk teman-teman semuanya. Jadi nanti karena teman-teman juga di sini sudah sebagai mahasiswa di sini, saya coba untuk kembali mereview untuk hasil konversi teman-teman dan melakukan perhitungan agar teman-teman bisa cepat lulus. Karena kalau di awal saya akui ketika proses administrasi banyak mahasiswa yang masuk konversi. Itu yang membuat perhitungan kami jadi tidak maksimal. Gitu ya. Tapi sekarang memang mahasiswa konversi sendiri saat ini saya mencoba untuk memaksimalkan hasil konversi teman-teman yang ada di sini. Gitu ya. Gitu. Jadi saya sudah dapat untuk nama-namanya yang akan menjadi mahasiswa, tapi memang untuk hasil konversi secara fixnya nanti awal April. Awal April saya sudah tanyakan ke pihak akademik, yang penting saya sudah melakukan konversi sebelum adanya pelaporan. Saya mengejar pelaporan. Jadi ketika pelaporan, nilai teman-teman sudah selesai saya konversi, atau kepala program studi informatika sudah konversi, itu sudah bisa dilakukan. Gitu ya, dan bisa teman-teman lihat kembali berapa semester yang akan teman-teman ambil. Seperti itu. Ya, jadi ditunggu ya teman-teman ya. Karena saya harus mereview ulang. Karena memang ada beberapa teman-teman yang mungkin ada yang lebih dari 3 semester. Ada yang saya konversi lebih dari 3. Jadi nanti saya coba kembali review. Oke, Mas Yoga, untuk produk-produk tugas akhir, apakah kita bisa dengan membahas permasalahan praktikal di dunia kerja dengan menyediakan solusi untuk yang lain? Oke, bisa Mas Yoga. Ya, untuk tugas akhir bisa. Yang penting itu tugas akhir adalah bagaimana teman-teman memecahkan suatu masalah. Jadi ada masalah di dalam kantor atau tempat kerja teman-teman, silahkan dijadikan tugas akhir. Gitu, lampirkan ke nanti dosen teman-teman. Kalau untuk teman-teman konversi itu sebenarnya menurut saya jika ingin cepat, teman-teman bisa meminta kepada dosen yang udah teman-teman mungkin tahu. Oh, ternyata dosen ini bidang ini, saya mau judulnya ke bagian ini. Silakan minta, namanya prabimbingan namanya. Silakan diminta ya sama dosennya. Jadi teman-teman sudah bisa menyusun untuk latar belakangnya. Nanti mungkin di semester akhir teman-teman sudah bisa untuk menulis hasil dari tugas akhirnya. Jadi teman-teman akan lebih cepat. Gitu. Saran saya seperti itu. Adanya prabimbingan dengan dosen. Ya. Oke. Apakah ada ruang untuk diskusi antara Kaprodi, dosen PA dengan mahasiswa untuk mata kuliah bisa? Oke. Ya, Mas Yoga, untuk ruang diskusi atau diskusi kita terkait mata kuliah konversi kepada Kaprodi dan dosen PA itu kita sediakan. Teman-teman silakan hubungi dosen PA-nya, silakan untuk kita lakukan diskusi. Mata kuliah apa saja yang teman-teman butuhkan. Bisa melalui WA boleh, bisa melalui Zoom juga boleh, Google Meet terserah.
tidak masalah. Ya, jadi silakan teman-teman nanti cek untuk di Siakat siapa dosen PA-nya dan silakan menghubungi dosen PA. Ya. Oke. Nanti bisa diskusikan lagi ya untuk hasil konversinya ke dosen PA atau Kaprodi dan juga Sekprodi. Untuk recording sendiri nanti akan di-share oleh pihak PMB ya, Pak Syahid. Di pihak mana nih recordnya Pak Syahid? Oke. Kalau untuk breakout room mungkin Ya. nanti ini aja ya, mungkin Di mana? saya share di YouTube Informatika aja ya mungkin ya. Oh, boleh. Oke. Iya, nanti teman-teman cek aja di YouTube-nya Informatika Unsia gitu, searching aja nanti. Ya nanti maksimal malam inilah hasilnya sudah ada di sana. Gitu ya. Oke, Kalian terima kasih. subscribe ya mungkin ya teman-teman ya. Oke. Oke, untuk Mas Ibrahim nanti kita review ulang ya. Perihal tugas akhir seperti kuliah biasanya ada skripsi, seminar, dan sidang atau bagaimana? Kalau ada semuanya online atau ada tetap? Untuk tugas akhir sendiri kita masih sistem online. Jadi teman-teman untuk TA-nya itu konsultasi semuanya itu via online. Ya, teman-teman. Gitu. Seminarnya, sidangnya kita sistemnya sistem online. Kenapa memang kita full online? Jadi teman-teman bisa menghubungi dosennya via online. Begitu. Kemudian juga mungkin yang hybrid wisuda kali ya. Wisuda kita hybrid insya Allah. Jadi ada online, ada offline. Begitu. Oke, untuk nomor WA. Nomor WA dosen-dosennya, karena saya megang SI dan Informatika mungkin agak sedikit, lumayan banyak. Jadi nanti personal chat aja ke saya. Nanti kalau misalnya memang teman-teman butuh nomor WA dosennya, nanti akan saya sampaikan. Ya. Oke, ada lagi. Bu, maaf, berarti nanti bisa jadi ke depannya jumlah SKS yang ditempuh bisa berubah. Ya, kita usahakan bahwa SKS yang teman-teman tempuh ke depannya akan lebih sedikit dan teman-teman bisa selesai 2 sampai 3 semester. Saya berharapnya seperti itu. Ya, saya doakan teman-teman di sini menjadi wisuda pertama buat di Unsia bersama dengan mahasiswa-mahasiswa lain. Ya, oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah cukup? Oke, untuk proses pembelajarannya nanti akan dijelaskan insya Allah lusa ya. Kalau nggak salah saya ada jadwal lusa itu teman-teman akan mengadakan pensamaku dan juga untuk puncaknya pensamaku itu di hari Sabtu. Jadi di hari Sabtu semua mulai dari rektor, wakil rektor, kepala biro, Kaprodi, Sekprodi, dosen-dosen semuanya hadir. Gitu. Jadi teman-teman usahakan untuk hari Sabtu teman-teman hadir dan mungkin disitulah teman-teman juga bisa meminta nomor handphone untuk PA. Ya. Oke, Pak Syahid, punten ini ada yang minta untuk channel YouTube Informatika, Pak Syahid. Pak Syahid masih mute, Pak Syahid. Sorry. Searching aja Informatika Unsia nanti seharusnya keluar sih yang paling channel yang paling atas itu yang ada logo Informatika Unsia. Atau mungkin coba saya copy URL-nya ya biar nggak salah. Jangan lupa di subscribe ya. Dan juga like. Ya, ini. Oke, hari Sabtu di jam yang sama, Bu. Aduh, saya nggak tahu kalau jamnya nih. Ya, saya nggak bisa pastiin, tapi nanti akan ada info oleh pihak PMB ya. Jamnya jam berapa. Karena saya
cuma dapat jadwal di hari Sabtu, sepertinya ngabuburit lagi sih sepertinya. Bener ya Pak Syahid ya? Bu Vesa ya? Iya, sepertinya begitu, Bu. Saya juga belum tahu pastinya. Oke, nanti akan diinfokan oleh pihak PMB ya, teman-teman. Untuk jadwal pastinya. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, teman-teman, mungkin tadi Ibu Vesanya tidak ada nih. Ini sekarang sudah ada bergabung dengan kita, Ibu Vesa Asisipa, Sekprodi Sistem Informasi. Selamat sore, Ibu Vesa. Halo, sore Bu Vika. Sore teman-teman mahasiswa. Maaf ya, ini saya nggak pakai laptop karena tadi perjalanan dari kampus. Thank you. Oke, terima kasih Bu Vesa. Jadi untuk Prodi Sistem Informasi, kemahasiswaan dipegang langsung oleh Bu Vesa ya. Kemudian juga untuk kemahasiswaannya kita ada hotline khusus Prodi. Mungkin bisa di-share Pak Syahid dan juga Bu Vesa nomor hotline Prodinya. Biar teman-teman juga jika ada permasalahan terkait akademik bisa langsung menghubungi hotline Prodi. Jadi kalau misalnya ke saya, karena saya lihat chatnya udah banyak, saya takutnya tidak terjawab semua. Jadi saya harap teman-teman bisa up ke hotline Prodi. Ya. Oke. Sudah Ibu Vesa untuk hotline Prodi. Bu Pak Syahid, hotline Prodi. Bisa di-share di kolom. Ya, sudah saya share di chat, Bu. Bagaimana? Sudah saya share di chat, di Oh, kolom chat untuk yang informatika. SI juga sudah itu oleh Bu Vesa. Di chat ya, teman-teman mahasiswa. Bu Vika. Oke. Sudah ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada kendala, ada masalah yang ingin ditanyakan, karena kalau misalnya chat saya semuanya memang saya akuin agak telat, maklum ya, agak telat. Jadi kalau hotline Prodi lebih cepat ya responnya. Oke, akan ada rencana Vicon lagi kapan ya Bu? Lebih ke masing-masing jurusan saja agar lebih spesifik. Nanti akan kita bahas nanti untuk Vicon Prodi itu akan dijadwalkan untuk informatika dijadwalkan oleh Pak Syahid dan juga untuk sistem informasi akan dijadwalkan oleh Ibu Vesa. Ya, Pak Syahid dan Ibu Vesa. Oke, ya nanti akan kita. Oke, Bu, cukup. maaf, hotline Prodinya belum muncul di kolom chat, Bu. Oh, belum ada ya. Belum ada nih, Pak Syahid, Bu Vesa. Iya, belum ada. Sudah muncul kok. Di saya juga belum ada nih. Oke. Yang informatika sudah muncul? Ini saya kirim ulang barusan. Iya, kok nggak ini ya? Kelihatan ya? Nggak masuk ke ini nih, Pak Syahid nih. Ke meeting chatnya nggak masuk. Tuh, Ibu Vesa ditunggu, mahasiswa SI. Sudah? Belum muncul ya, tetap ya, Bu? Masih belum muncul juga ya di chat ya? Belum ada. Di saya sudah. Belum ada. Ada yang sudah, Direct atau to everyone itu, Bu? Kirim chatnya. Yang ini ya, ada yang
Oke. Oke, sudah ada. Sudah ada. Oke, teman-teman, untuk pertanyaan selanjutnya bisa langsung ke hotline ya. Hotline Prodi ya. Lebih gercep nih. Izin Bu, kapan ya infokan untuk konsul konversi? Nanti saya agendakan secepatnya ya, Mas ya. Nanti akan saya infokan kapan kita konsul untuk konversi. Yang penting teman-teman nanti akan teman-teman akan generate. Yang pasti saya usahakan itu sebelum tanggal 5. Karena di tanggal 5 saya udah diminta untuk hasil pastinya. Berapa yang akan saya konversi. Gitu, karena akan langsung saya laporkan ke Dikti. Jika sudah dilaporkan memang saya sudah mentok di situ gitu. Udah mentok, udah nggak bisa saya konversi lagi. Gitu ya, teman-teman. Jadi insya Allah sebelum tanggal 5 saya usahakan untuk kembali mereview hasil konversi teman-teman. Oke. Yang sabar ya. Yang penting teman-teman nanti yang pasti untuk yang harus teman-teman awali itu adalah mempelajari bagaimana mengoperasikan LMS. Ya, dipelajari dengan sebaik-baiknya bagaimana teman-teman berkomunikasi dengan dosen melalui LMS. Ya, oke. Ada lagi? Sudah cukup? Untuk nomornya yang sudah dapat tolong di-share ya. Ya, ada lagi? Sudah cukup ya, teman-teman ya? Oke. Sudah jam berapa ini? Karena kita lagi bulan puasa 16.45. Waduh, udah saatnya untuk mencari takjil. 16.45. Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri pertemuan kita. Nanti akan kita agendakan untuk melakukan pertemuan khusus untuk masing-masing prodi. Dan mungkin nanti informatika akan diambil alih oleh Kaprodi baru. Saya nggak tahu kapan, tapi insya Allah secepatnya gitu. Jadi kalau misalnya sudah ada Kaprodi baru, teman-teman bisa langsung berdiskusi dengan Kaprodi informatika. Gitu ya. Oh, ada yang belum muncul ya? Oke. Oh, ada yang belum nih, Bu Fesa, Pak Syahid. Gimana nih, Bu Fesa? Mungkin bisa saya bantu. Ya, Bu Vika? Ada yang Keputus, belum Bu. muncul nih, Bu Fesa. Ah, belum muncul ya? Untuk Kapten Prodi, ada yang belum muncul? Tunggu. Untuk informatika sudah muncul? Coba saya reply langsung ya di. Bagaimana Pak Syahid? Itu coba saya reply langsung di chatnya. Oh, boleh. Mas ya, udah kelihatan belum Mas? Sudah saya reply. Oh iya. Oke, sudah Pak Syahid. Sudah saya share ya. Kelihatan nggak? Oke, Pak Syahid sudah. Sepertinya sistem informasi belum nih, Bu Fesa nih. Belum terlihat nih. Mungkin saya bisa bantu ya. Share. Ya, nggak apa-apa, Mas Gamal, jika mau off duluan. Oh iya, Bu Vika, ini mohon izin bertanya. Ini untuk hasil konversi langsung ke Bu Vika kan ya, bukan ke hotline kan ya? Atau Bagaimana, Pak Syahid? Untuk hasil konversi, itu langsung ke Bu Vika atau ke hotline? Soalnya ini ada yang sudah chat saya, dia langsung menanyakan hasil konversi begitu. Hotline. Oke, nanti untuk Pak Syahid dan juga Ibu Fesa saya akan kirim linknya ya untuk hasil konversi. Ya, nanti bisa dibantu mungkin Bu Fesa dan Pak Syahid untuk nge-share ke mahasiswa berdasarkan namanya.
Gitu ya Pak Syahid, karena Oke. saya takutnya ini saya lihat udah chatnya udah banyak, jadi saya takut nggak ke-handle. Ya, Ya, aman. oke. Untuk hasil konversi nanti tunggu dari PMB aja kali. Oh, langsung PMB ya? Karena kan kami juga belum dapat soalnya. Karena PMB lempar ke kita, Bu Pesa. Masa kita lempar lagi? Iya, mohon maaf saya memotong. Iya, betul Ibu Vika. Saya bolak-balik tanya ke PMB dilempar ke Kaprodi atau Sekprodi. Iya, karena prodinya juga belum dapat ya, Mas ya. Nanti saya tanya deh. Bu Fesa, linknya dari saya aja yang kemarin, Bu Fesa. Oh, oke. Yang link Bu Vika. kemarin. Nanti kita sesuaikan aja ya Bu Fesa. Jadi kan itu link untuk seluruh mahasiswa. Tapi nanti kita mungkin usahakan per mahasiswa aja kita share-nya khusus. Seperti itu gimana? Ya. Oke. Ya begitulah. Biasa kita usahakan. Ya. Oke, sudah dapat ya untuk hotline prodinya? Sudah Ibu, terima kasih Ibu. Oke, untuk SI sudah ya, sudah saya kirim. Oke teman-teman, mungkin sekian dari saya. Semoga. Foto bersama dulu Bu Vika. Gimana? Foto bersama. Oh, foto bersama. Oke. Oke, silakan. Siapa nih yang bisa nih, Pak Syahid nih? Yang ada yang on cam cuma dikit Bu, jadi halaman pertama aja ya mungkin. Gimana, Pak Syahid? Yang on cam dikit nih, apa halaman pertama aja? Yang lain nggak ada Iya, yang benar. kelihatan. Ya, saya coba satu ini ya. 1, 2, 3. Ya, halaman satu lagi. 1, 2. Oke. Oke, udah. Oke, terima kasih Pak Syahid. Ini ada yang nanya, ngopi bersamanya kapan Bu? Oh ya, mungkin info sedikit teman-teman semuanya, nanti mungkin akan dijelaskan juga oleh pihak akademik atau pihak kemahasiswaan. Kita itu ada yang namanya HTC, Human Touch and Connection. Jadi teman-teman bisa join ke kampus, bisa bertemu langsung dengan dosen-dosennya, ngopi bareng, nge-game bareng, silahkan, boleh. Gitu. Biasanya kita 2 tahun sekali apa 2 tahun sekali? Setahun 2 kali ya? Benar nggak Bu Fesa, Pak Syahid? Setahun sekali Bu Vika. 2 tahun sekali. Setahun 2 kali. Setahun sekali di bulan November, kalau nggak salah ya. November ya. Oh, ya oke, saya lupa. Oke. Ya, ada masanya di mana teman-teman bisa ngopi bareng sama dosen. Jadi tidak perlu khawatir, teman-teman masih bisa ada kemungkinan untuk tatap muka secara langsung. Jadi tidak hanya via Zoom gitu. Itu jadi dari kami bagaimana tetap menjaga dan menjaga pertemanan kita antara dosen dan juga mahasiswa. Begitu. Oke, cukup ya. Saatnya kita membeli takjil. Jadi mungkin untuk teman-teman semuanya, Ya, Bu Vikanya kayaknya udah beli takjil duluan ya kayaknya. Ya oke, mungkin itu ya teman-teman, saya karena udah selesai juga saya wakilin saja untuk ditutup ya kegiatan kita. Bu Vikanya hilang ya? Udah beli Pak takjil Syahid ya? Bu, kayaknya. Udah beli takjil. Buru habis tadi bakwannya katanya. Masih direkam loh Mas. Nggak apa-apa. Tenang aja. Biasanya juga gini kok kita. Oke ya teman-teman, saya tutup aja ya kegiatan kita sore ini. Terima kasih atas kedatangannya. Kita insya Allah jumpa lagi di kesempatan yang akan datang ya. Nanti akan diinfokan lagi untuk next kumpulnya ya teman-teman ya. Baik, terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Sore. Selamat berbuka juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu izin live. Terima Bapak kasih Ibu. semuanya izin live ya.